Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi robbil alamin. Robbi sohli sodli wa yasirli amri lahu uqdatan min lisani yabqahu qoli. Robbi jidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. 17. Keutamaan ibadah haji. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, di mana hal ini merupakan syariat terakhir yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilaksanakan oleh umatnya. Secara bahasa, ibadah haji dapat didefinisikan sebagai suatu perjalanan ke Baitullah dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama bagi yang mampu melaksanakannya, baik secara fisik maupun secara mental. Di mana di dalam pelaksanaan ibadah tersebut terdapat ketentuan-ketentuan seperti adanya penentuan konsep serta tata cara pelaksanaan haji demi keseragaman seluruh umat muslim di dunia dalam rangka mengabdikan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya ibadah haji diharapkan dapat menumbuhkan perasaan serta keyakinan manusia atas keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta timbulnya perasaan persaudaraan di antara umat Islam. Salah satu ketentuan dalam pelaksanaan ibadah haji adalah dengan mengundang seluruh umat muslim di seluruh dunia untuk berkumpul di suatu tempat yang dinamakan Baitullah atau Ka'bah pada waktu tertentu. Karena ibadah ini hanya dapat dilaksanakan pada waktu, tempat, dan cara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah haji merupakan suatu bentuk peribadahan yang sangat mulia, di mana terdapat berbagai macam keutamaan dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Berikut ini beberapa keutamaan dan kemuliaan orang yang melaksanakan ibadah haji. 1. Ibadah haji merupakan salah satu bentuk amalan yang paling utama. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul a'mal afdalu qala imanan billahi wa rasulihi qila summa madza qala jihadun fi sabilillah qila summa madza qala haji mabrur. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan apa yang paling utama? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ada yang bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, jihad di jalan Allah. Ada yang bertanya kembali, kemudian apa lagi? Haji mabrur. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. 2. Allah telah menjanjikan balasan surga bagi mereka yang melaksanakan. Bagi mereka yang mampu melaksanakan ibadah haji tanpa bercampur dengan dosa seperti syirik serta kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan surga bagi mereka. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berikut. Wal haji mabrur laisa lahu zaza ilal jannah. Dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya
selain surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat Jabir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Ditanyakan, bagaimana mabrurnya? Beliau bersabda, memberi makan pada orang yang membutuhkan. Dan bagus tutur katanya. Dalam riwayat lain, memberi makan dan menebar kedamaian. Riwayat Ahmad. 3. Ibadah haji termasuk dalam perbuatan jihad di jalan Allah. Dari Aisyah radhiyallahu anhu pernah berkata, ya Rasulullah, narol jihad afdalul amal, afala nuzahidu, qala la lakinna afdalul jihad haji mabrur. Wahai Rasulullah, kami memandang bahwa jihad adalah amalan yang paling afdol atau paling utama. Apakah berarti kamu harus berjihad? Tidak. Jihad yang paling utama adalah haji mabrur. Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari. 4. Dapat menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Dengan melaksanakan ibadah haji akan dapat menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan, dan ia kembali suci layaknya bayi yang baru dilahirkan ibunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man hajalillah falam yarfus walam yabsuk roja'a kaifami waladatu ummuhu. Siapa yang berhaji ke Ka'bah lalu tidak berkata-kata seronok dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari. 5. Haji merupakan ibadah yang dapat menghapuskan kefakiran atau kemiskinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanafiyan faqara wa dunuba kama yang fi kiru habasal hadis wa dhahab wala fidati wa laisa lil hajat mayru warati sawabu illa jannah. Ikutkanlah umroh kepada haji, karena kedua menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Hadis riwayat An-Nasai, Tirmizi dan Ahmad. 6. Mereka yang melaksanakan ibadah haji merupakan tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ghazi fi sabilillah wal haju wal ma'tamiru wabadullah da'ahum fajabuhu wasalauhu fa'atahum. Orang yang berperang di jalan Allah, yang berhaji serta berumroh adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka. Mereka pun memenuhi panggilan. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah, pasti akan Allah beri. Hadis riwayat Ibnu Majah. 7. Menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. Sesungguhnya ibadah haji itu untuk menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. Sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu yang ingin seluruh dosanya diampuni dengan syarat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingat, kamu tahu bahwa agama Islam merusak apa yang sebelumnya, hijrah untuk merusak apa yang sebelumnya, dan ibadah haji merusak dosa sebelumnya. Muslim. Untuk memaknai hadis ini tentu membutuhkan pemahaman yang cerdas dan bijaksana.
8. Merupakan ibadah jihad bagi muslim dan muslimah. Orang yang melaksanakan ibadah haji adalah pejuang mujahid. Riwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, jihad besar, kecil, dan perempuan, haji dan umroh dikeluarkan Al-Nasai. Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW berkata, sungguh aku ingin berjihad fisabilillah. Rasulullah SAW bersabda, ingat, aku tunjukkan atas jihad yang tidak membutuhkan kekuasaan di dalamnya. Ia berkata, ingat, Rasulullah SAW bersabda, haji di Baitullah. 9. Ibadah haji merupakan delegasi Allah. Orang yang berhaji adalah delegasi Allah. Rasulullah SAW bersabda, delegasi Allah itu ada 3. Orang yang berperang, al-ghazi, orang yang berhaji, dan orang yang umroh. Riwayat An-Nasai dan Ibnu Hibban. Dalam riwayat Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, jamaah haji dan umroh adalah delegasi Allah. Apabila mereka meminta diberi, apabila berdoa dikabulkan, dan apabila berinfak diganti apa yang mereka infakkan. Di Tahzrij Tamam Al-Raji. 10. Doanya dijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang haji diijabahi doanya. Riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW 5 doa yang tidak ditolak. Doa orang haji hingga keluar. Doa orang yang perang hingga pulang. Doa orang yang teraniaya hingga ditolong. Doa orang yang sakit. Doa saudara pada saudaranya secara gaib. Dan yang paling cepat dari doa-doa tersebut diijabah adalah doa pada saudaranya secara sembunyi-sembunyi atau gaib. Hadis sahih dari Sa'id bin Jubair. 11. Infaknya di jalan Allah. Orang yang haji infaknya di jalan Allah. Riwayat dari Buraidah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, nafkah dalam haji seperti infak fisabilillah. Dirham dilipat gandakan 700 kali lipat. Ditahrij oleh Abu Saiban dan Ahmad. 12. Nafkahnya diganti dan dilipat gandakan dirhamnya. Orang yang melaksanakan ibadah haji, nafkahnya diganti lipat. Riwayat Tamam Al-Razi. Selain itu, orang yang haji dirhamnya dilipat gandakan 40 juta. Riwayat dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila orang yang haji keluar dari rumahnya, maka ia dalam penjagaan Allah. Apabila ia mati sebelum melaksanakan haji, pahalanya dijamin Allah. Apabila ia tinggal sampai selesai haji, diampuni dosa yang lalu dan yang akhir. Infaknya 1 dirham dipasangkan dengan 40 juta dibanding lainnya. Lihat Al-Qiro li Qasid Al-Qura. 13. Ditolong Allah. Orang yang melaksanakan haji ditolong oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ada 4 hal yang Allah mewajibkan menolongnya. Orang yang perang, orang yang menikah, orang yang memerdekakan budak, dan orang yang haji. 14. Menjadi penolong keluarganya. Orang yang haji itu adalah penolong syafi. Riwayat dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu menganggap hadis marfu. Sabda Rasulullah SAW, orang yang haji menolong
400 dari keluarga rumahnya. Ditahrij oleh Abdul Ar-Rajak. 15 orang yang haji itu diampuni oleh Allah. Riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu secara marfu. Tidaklah orang yang berihram dan berkurban hari itu karena Allah bertalbiyah hingga tenggelam matahari kecuali tenggelam bersama dosanya dan kembali seperti saat dilahirkan ibunya. Riwayat Ibnu Majah. 16 diampunkan dosanya dan dosa orang yang dimohonkan ampun. Orang yang melaksanakan haji diampuni dosanya dan diampuni dosa orang yang dimohonkan ampunan. Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berdoa, "Wahai Allah, ampunilah orang-orang yang melaksanakan haji dan orang-orang yang dimohonkan ampunan oleh orang yang berhaji." Riwayat Al-Baihaqi yang disahihkan oleh Al-Hakim. 17 dibanggakan di hadapan malaikat. Orang yang berhaji akan dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat. Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu. Sesungguhnya Allah akan membanggakan orang yang ahli wukuf di Arafah pada ahli langit. Riwayat Ibnu Hibban dan Ahmad. Dan orang yang haji adalah ahli surga. Riwayat dari Jabir, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Ditanyakan bagaimana mabrurnya, beliau bersabda, memberi makan pada orang yang membutuhkan. Dan bagus tutur katanya. Dalam riwayat yang lain, memberi makan dan menebar kedamaian. Riwayat Ahmad. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, semoga seluruh jamaah haji dapat mengambil pelajaran berharga tersebut. Tidak mencederai kemuliaan ibadah haji dengan melakukan hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama. Ibadah haji wajib sekali seumur hidup. Betapa ruginya jika tidak dimaksimalkan. Semoga kita senantiasa dalam naungan pertolongan dan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dapat menjalankan ibadah haji secara sempurna dan mendapatkan haji mabrur. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah keutamaan dari ibadah haji. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permohonan kita, mengabulkan doa kita untuk melaksanakan ibadah haji secepatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.